sentuh lagi sejak hari itu. Siapa sangka, tangan yang dulunya kasar karena setiap hari mencuci ratusan cangkir kopi di pelosok Aceh, kini menggenggam mikrofon emas di panggung terbesar Indonesia. Ken Riz bukan sekadar kontestan, ia adalah bukti bahwa nasib bisa diubah dengan satu tarikan napas dan ribuan tetes keringat. Melaporkan langsung dari jantung kota Banda Aceh, suasana di kedai kopi tempat Ken Riz dulu mengabdi kini tak lagi sama. Aroma biji kopi gayo yang terpanggang seolah membawa melodi baru sejak salah satu putra terbaik daerah ini menggetarkan panggung nasional. Kami melihat bagaimana sebuah profesi sederhana sebagai barista bukan sekadar pekerjaan transisional bagi Ken Riz, melainkan laboratorium karakter tempat ia belajar tentang kesabaran, ritme, dan cara menyentuh hati manusia melalui segelas kopi dan kini melalui bait-bait lagu. Transformasi ini menjadi buah bibir di setiap sudut kota, mematahkan stigma bahwa talenta besar hanya lahir dari sekolah musik mahal di ibu kota. Ken Riz membawa identitas Aceh yang kuat, namun dengan fleksibilitas musikalitas yang mengejutkan para pengamat industri. Kehadirannya di Top 7 bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah akumulasi dari ribuan jam latihan di sela-sela waktu istirahat menyeduh kopi, di mana ia sering terlihat bersenandung kecil sambil menakar espresso dengan presisi yang sama saat ia mengeksekusi nada tinggi. Banyak yang bertanya, apa rahasia ketenangan Ken Riz di bawah lampu sorot yang mengintimidasi? Berdasarkan investigasi kami di lapangan, mentalitas penyaji telah mendarah daging dalam dirinya. Sebagai barista, Ken Riz terbiasa menghadapi berbagai tipe pelanggan dengan tuntutan yang berbeda, sebuah pengalaman yang ia transformasikan menjadi kemampuan adaptasi luar biasa di atas panggung spektakuler. Ia memandang juri dan penonton sebagai pelanggan yang harus dipuaskan seleranya dengan takaran emosi yang pas. Jika dalam kopi ada keseimbangan antara acidity, body, dan sweetness, maka dalam vokalnya Ken Riz mampu mencampurkan teknik powerhouse, kelembutan falsetto, dan kejujuran lirik secara seimbang. Tidak ada nada yang terbuang percuma. Setiap vibrasi suaranya seperti aroma kopi yang meresap pelan ke sukma pendengarnya. Inilah yang membuatnya berbeda dari kontestan lain yang mungkin hanya mengandalkan teknik vokal tanpa memiliki kedalaman filosofis tentang arti melayani sebuah karya seni kepada khalayak luas secara tulus. Secara teknis, perjalanan Ken Riz dari babak audisi hingga Top 7 menunjukkan kurva pembelajaran yang sangat curam dan impresif. Reporter kami mencatat bahwa pada awalnya, Ken Riz memiliki vokal yang cenderung mentah dengan pengaruh musik folk yang kuat. Namun, minggu demi minggu, ia bertransformasi menjadi penyanyi serba bisa yang mampu melahap genre rock, ballad, hingga sentuhan jazz dengan sangat organik. Para pelatih vokal di karantina mengakui bahwa Ken Riz memiliki telinga emas, kemampuan untuk menangkap detail aransemen yang rumit dan menerjemahkannya ke dalam performa yang tampak mudah. Kemampuannya dalam mengontrol pernafasan seringkali dipuji, sebuah kemampuan yang ia klaim berasal dari disiplin fisik saat bekerja berdiri selama belasan jam di kedai kopi. Ia tidak hanya bernyanyi, ia bercerita. Setiap improvisasi yang ia lakukan di atas panggung bukanlah sekedar pamer teknik, melainkan kebutuhan naratif untuk memperkuat pesan lagu, menjadikannya salah satu kontestan paling cerdas secara musikalitas tahun ini. Di balik senyum ramahnya di depan kamera, Ken Riz menghadapi tekanan mental yang luar biasa sebagai representasi tunggal dari provinsinya di tahap akhir ini. Kami mendapatkan informasi bahwa di minggu-minggu awal, ia sempat mengalami krisis kepercayaan diri karena merasa latar belakangnya terlalu jauh dari dunia hiburan yang glamor. Namun justru di titik nadir itulah, ia menemukan kekuatannya kembali dengan mengingat setiap tetes keringat saat ia menabung rupiah demi rupiah untuk biaya pendaftaran. Tekanan di babak spektakuler sangatlah masif. Setiap kesalahan kecil bisa berarti kepulangan. Ken Riz belajar untuk memeluk rasa takutnya, mengubah kecemasan menjadi energi ledak yang seringkali membuat juri berdiri memberikan standing ovation. Ketahanan mental ini adalah aset yang jarang dimiliki oleh penyanyi pendatang baru. Dan bagi Ken Riz, panggung Indonesian Idol adalah meja bar terbesarnya, di mana kegagalan bukan pilihan dan kepuasan audiens adalah harga mati yang harus dibayar dengan performa prima.
Fenomena dukungan untuk Kenris telah melampaui batas-batas geografis Aceh dan menyebar ke seluruh pelosok negeri. Di media sosial, komunitas pendukungnya yang menjuluki diri mereka sebagai kawan Kenris melakukan kampanye kreatif yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mulai dari pembagian kopi gratis bagi siapa saja yang menunjukkan bukti vote untuk Kenris, hingga penggalangan dana mandiri untuk memasang videotron di pusat kota. Laporan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa profil Kenris sebagai everyman atau orang biasa yang berjuang sangat selaras dengan aspirasi kelas pekerja di Indonesia. Banyak orang melihat diri mereka dalam sosok Kenris, seseorang yang memiliki mimpi besar namun terhimpit oleh rutinitas pekerjaan harian. Dukungan ini bukan sekadar soal musik, melainkan solidaritas sosial terhadap perjuangan kelas. Kenris telah menjadi simbol harapan bahwa mobilitas vertikal di Indonesia masih mungkin terjadi melalui bakat dan kerja keras, menjadikannya ikon pop yang sangat relevan secara sosiologis di tahun 2025 ini. Para juri Indonesian Idol 2025 memberikan catatan khusus yang seringkali menjadi bahan diskusi hangat di meja panelis. Salah satu juri senior menyebutkan bahwa Kenris memiliki kejujuran vokal yang jarang ditemukan di era industri yang terlalu dipoles secara digital. Kekuatan utamanya terletak pada storytelling. Ketika ia menyanyikan lagu tentang kehilangan, penonton bisa merasakan kepedihan yang nyata, seolah ia sedang berbagi cerita pribadi di pojok kedai yang sunyi. Para juri melihat Kenris bukan sebagai produk instan, melainkan permata mentah yang terus mengasah dirinya sendiri. Keberhasilannya menembus top 7 adalah validasi atas konsistensinya dalam memberikan kualitas performa yang stabil. Ia tidak pernah berada di posisi terbawah, karena ia mampu menjaga koneksi emosional dengan pemilihnya. Kritik yang diberikan juri selalu ia telan mentah-mentah, dan ia buktikan perbaikannya di minggu berikutnya. Menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi dan ego yang rendah, sebuah kombinasi mematikan untuk menjadi seorang superstar masa depan. Perubahan penampilan Kenris juga menjadi sorotan tajam dalam laporan kami. Tim fashion stylist Indonesian Idol berhasil mengelevasi cipra Kenris tanpa menghilangkan esensi maskulinitas dan kesederhanaannya. Dari seorang pemuda dengan kaos oblong dan celenek kulit, kini Kenris tampil karismatik dalam balutan jas custom yang menonjolkan postur tubuhnya yang tegap. Namun, yang menarik adalah bagaimana ia tetap mempertahankan elemen lokal dalam penampilannya, seperti penggunaan aksen motif gayo pada beberapa busana panggungnya. Transformasi visual ini berjalan beriringan dengan kepercayaan dirinya yang semakin matang. Kamera kini mencintai sudut wajahnya yang penuh ketegasan, mencerminkan perjalanan hidup yang keras namun indah. Perubahan ini memberikan pesan visual yang kuat, bahwa penampilan luar bisa berubah seiring kesuksesan, namun sorot mata yang penuh determinasi tetaplah sama dengan Kenris yang dulu melayani pelanggan kopi di Aceh. Efek Kenris ternyata merambah hingga ke sektor ekonomi mikro, khususnya industri kopi di Aceh. Banyak kedai kopi lokal yang mengalami lonjakan pengunjung setiap kali Kenris tampil, menciptakan ekosistem nonton bareng yang menguntungkan pengusaha kecil. Lebih dari itu, kisah hidupnya menginspirasi ribuan barista dan pekerja sektor jasa lainnya untuk tidak mematikan impian mereka di tengah kesibukan bekerja. Kami mewawancarai beberapa barista muda yang kini mulai berani mengikuti kompetisi vokal lokal, terinspirasi oleh keberanian Kenris. Ia telah membuktikan bahwa pekerjaan di sektor jasa bukanlah akhir dari sebuah karier kreatif, melainkan sekolah kehidupan yang memberikan tekstur pada karakter seseorang. Kenris kini menjadi duta tidak resmi bagi semangat kewirausahaan dan kreativitas anak muda, membuktikan bahwa dedikasi pada profesi saat ini adalah fondasi untuk mencapai profesi impian di masa depan. Sebuah pesan yang sangat kuat di tengah tantangan ekonomi global saat ini. Menjelang babak-babak akhir, tantangan bagi Kenris akan semakin berat. Strategi pemilihan lagu akan menjadi faktor penentu apakah ia bisa melaju ke babak grand final. Reporter kami mencatat bahwa ia perlu terus bereksperimen dengan lagu-lagu bertempo tinggi untuk membuktikan bahwa ia tidak hanya jago di lagu balad. Namun, secara statistik dan tren popularitas, Kenris memiliki momentum yang sangat kuat. Industri musik Indonesia saat ini sedang merindukan sosok penyanyi pria dengan karakter vokal yang maskulin namun sensitif. Sebuah celah yang diisi dengan sempurna oleh Kenris. Kontrak rekaman dan tawaran kolaborasi diprediksi akan membanjiri dirinya bahkan sebelum kompetisi ini berakhir. Tantangan terbesarnya adalah menjaga integritas seninya agar tidak tergerus oleh tuntutan industri yang seringkali hanya mengejar viralitas sesaat. Dengan manajemen yang tepat, Kenris diprediksi tidak hanya akan menjadi pemenang kompetisi, tapi juga akan menjadi artis yang memiliki umur karir panjang di belantika musik tanah air.
Sebagai penutup laporan panjang ini, kita harus mengakui bahwa Kendris telah memberikan warna yang sangat berbeda pada sejarah Indonesian Idol. Ia mengingatkan kita semua bahwa bakat bisa ditemukan di mana saja, mulai dari panggung gemerlap hingga di balik kepulan asap kedai kopi di ujung Sumatera. Warisannya bukan hanya sekedar rekaman penampilan berkualitas di YouTube, melainkan sebuah narasi harapan yang kuat bagi setiap anak bangsa. Kendris adalah pengingat bahwa jalan menuju sukses tidak selalu linier, dan seringkali hambatan yang kita hadapi justru menjadi bagian paling indah dari cerita kemenangan kita. Saat ia berdiri di panggung top 7, ia tidak lagi berdiri sendiri. Ia membawa seluruh doa, harapan, dan semangat dari orang-orang yang percaya pada kekuatan mimpi. Perjalanan Kendris dari barista ke panggung megah adalah bukti nyata bahwa di Indonesia, siapapun Anda dan dari manapun Anda berasal, jika Anda berani menyeduh mimpi dengan kerja keras, dunia akan mencicipi manisnya kesuksesan Anda.